Aku bilang gini, ada beberapa orang yang kalau andaikan dia dapat hidayah itu nggak ada gunanya buat Islam. Jahat ya, That's amazing. jahat ya. Yeah. Aku bilang ada beberapa orang itu, ini guyonan sama orang-orang sih, nggak pernah di depan mimbar tentunya. Kalau di depan mimbar kan salah ya. Ini sebagai Felix seorang manusia. Nah, ada beberapa orang yang kalaupun dapat hidayah itu nggak ada gunanya, dan aku nggak berharap mereka dapat hidayah karena akan menjadi beban bagi Islam. Wah, legitimasiku begitu. Ya. Dan ketika aku di depan Ka'bah itu aku doain semua. Aku doain bapakku, doain ibuku, doain adekku, doain adekku satu lagi. Kakak tapi somehow nama dia aku skip gitu. Wow, aku skip nama dia. Sekepahitan itu lu sama dia. Iya, aku skip. Tapi kayaknya Allah memang mau ngasih aku pelajaran ya. Apa pelajaran yang Allah pengen dapat tuh artinya gini. Pada orang yang kamu paling nggak expect bahwa dia tahu tentang Islam, bahwa mungkin paling kamu benci, mungkin paling kamu nggak harapin, justru dari situ Allah pengen kasih tahu ini loh kuasanya Allah. Allah pengen kasih tahu, kamu tahu nggak sih bahwa kamu tuh rencanamu tuh rubbish? Ya. Kamu tahu nggak sih kamu tuh nggak ngerti apa-apa? Kamu tahu nggak sih bahwa kamu tuh cuma merasa tahu padahal kamu nggak ngerti? Aku bacain ayatnya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wallahu a'lamu bil muhtadin. Aku bacain ayatnya, bahwasanya bukan karena kamu mencintai orang lantas orang tuh dapat hidayah, hanya Allah yang bisa ngasih hidayah dan Allah lebih tahu tentang siapa yang dapat hidayah. Ini ayat keluar ketika Rasulullah sedih pamannya nggak muslim, meninggal. Orang yang paling dicintai di dunia setelah bapaknya, maksudnya yang mengurus dia, meninggal tanpa jadi seorang muslim. Ayat ini turun untuk ngasih tahu Rasul bahwasanya jangan kamu mikir bahwa kalau kamu mencintai seseorang, hidayah itu langsung dapat. Aku kasih tahu semua orang, hidayah itu privilege Allah. Nggak ada satupun urusan dengan manusia. Bukan karena Felix pintar, Felix jelasin orang masuk Islam. Rasul Muhammad aja pengen nggak bisa dapat. Ini privilege. Tapi di saat itu aku merasa aku yang pegang hidayah. Bahwa kakakku nggak mungkin dapat. Aku pikir aku sudah jadi kayak Tuhan pada saat itu. You're in control gitu ya. Iya betul. Aku yang kontrol orang dapat hidayah atau nggak dapat hidayah. Ternyata Allah ajarin aku dengan hard way. Akhirnya ketika dia tanya-tanya kayak gitu, terus kemudian diajak pergi mana-mana mau, tiba-tiba orang yang aku benci, orang yang sama yang aku nggak mau maafin, bersyahadat di depan mataku. Aku mau bilang apa? Aku nggak bisa ngomong apa karena aku bilang, wah ini pelajaran yang susah sih, luar biasa. Jadi pikirku itu aku bisa dapat. Akhirnya di situ aku bisa dapat. Oh ini maksudnya memaafkan. Maka dari situlah aku mencoba untuk bahas banyak hal. Bagaimana perasaan Yusuf ketika dia melihat saudara-saudaranya. Kalau aku pembalasan akan lebih kejam gitu kan ya. Lihat nanti ya gitu kan ya. Udah kepikir tuh aku mau ngapain mereka. Oh mereka di bawah tanganku sekarang. Tapi pada ujungnya Yusuf menggunakan sebuah kondisi itu untuk memaafkan saudara-saudaranya. Dari situ ketika aku pernah dipersekusi, aku pernah difitnah dan segala macam, di titik itu aku nangis, aku kemudian merasa kesel, aku merasa marah. Aku buka Quran. Somehow Allah sampein aku pada surat Yusuf di saat itu. Ketika aku dipersekusi, aku bilang, nggak boleh ya jadi ya. Padahal aku udah mikirin banyak cara loh untuk balas kepada mereka dengan cara apapun yang aku bisa. Aku sudah terbiasa kalah secara fisik, tapi aku nggak mungkin kalah secara yang lain, maksudnya smart way. Aku bisa lebih sadis daripada yang mereka bayangin dan seterusnya. Tapi pikir nggak boleh ya. Memang nggak boleh. Berarti memang di dalam Islam tuh ya memang betul. Kita memang kadang-kadang nggak perlu untuk memaafkan orang. Tapi kita harus tahu bahwasannya ketika mereka itu meminta maaf, kita harus siap untuk bisa memaafkan. Minimal kita harus belajar untuk bisa memaafkan. Karena kita sudah tahu bahwasanya memang manusia tetap manusia. Yusuf pun tetap manusia. Kalau kita baca ayat-ayatnya, dia juga punya apa ya, bukan tergoda. Dia juga punya beberapa cara untuk ngajarin daripada saudara-saudaranya. Dia perlambat masalahnya. Dia buat konspirasi bolak-balik dan segala macamnya. Ya udah, namanya juga kita juga manusia, dan dari situ kita belajar bahwasanya walaupun memaafkan itu sulit karena memang kita masih ada ego. Tapi kalau kita sudah kembalikan pada Allah, kita sampaikan bahwa seolah-olah Allah pengen bilang gini, kalian mau masuk surga? Mau masuk surga? Mau ya Allah, mau, pasti mau. Terus Allah bilang, kalau nggak semuanya nggak usah sama sekali. Gimana? Ya udah. Terus mau gimana lagi? Ya kita harus belajar untuk memaafkan. Karena ternyata itu yang diberikan di dalam Al-Quran. Bahwasanya seolah-olah, aku selalu cerita sama jamaahku, Islam ini kayak main bola. Main bola tuh harus 11 orang. Kalau kamu punya orang 3 orang, satu Neymar, satu Messi, dan satu Ronaldo, dan kamu bertiga, dan kamu merasa kamu bisa ngalahin ini orang-orang TK, kamu tetap tidak boleh masuk lapangan sebelum kamu ber-11. Itu aturannya.
Itu rulesnya. Kamu mau ikut boleh, kalau nggak mau ikut nggak usah main bola. Ya. Seolah-olah pengen bilang gitu sama kita. Jadi kamu mau benci pada siapapun, kamu mau nggak suka sama siapapun, tapi kamu harus bareng supaya kamu dapat ridho aku. Mau